gagal dalam sebuah proyek, lalu pikiran pertama Anda adalah, ini karena tim saya tidak kompeten. Terlambat datang ke janji, jalannya macet parah, bukan salah saya. Sebuah hubungan berakhir, dia yang tidak pernah mau mengerti saya. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar familiar? Seringkali, lebih mudah dan lebih nyaman untuk menunjuk jari ke arah luar daripada melakukan introspeksi ke dalam. Tapi hati-hati, jika kebiasaan ini terus berlanjut, Anda mungkin sedang terjebak dalam sebuah pola pikir yang sangat merusak, playing victim atau mentalitas korban. Dari sudut pandang psikologi, playing victim adalah sebuah mekanisme pertahanan ego yang sangat cerdik. Ketika kita menyalahkan orang atau situasi lain, kita sedang melindungi diri kita dari rasa sakit, malu, atau perasaan tidak mampu. Ini memberikan kelegaan sesaat dan bahkan rasa superioritas moral, karena dalam cerita yang kita buat, kita selalu menjadi pihak yang benar dan tersakiti. Secara tidak sadar, ini juga menjadi strategi untuk mendapatkan sesuatu, perhatian, simpati, atau cara untuk lari dari tanggung jawab yang seharusnya diemban. Ketika kita adalah korban, kita berharap ada pahlawan yang datang menolong, atau setidaknya kita mendapatkan pemakluman atas kegagalan kita. Namun, perisai ego dan keuntungan sesaat ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, kekuatan kita sendiri. Jika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah salah orang lain, maka secara tidak langsung kita berkata pada diri sendiri, saya tidak punya kuasa untuk mengubah apapun. Mengenali polanya adalah langkah pertama untuk keluar dari jebakan ini. Tanda-tandanya bukan hanya menyalahkan. Perhatikan bahasa yang digunakan, seringkali absolut dan pasif, seperti tidak ada yang pernah mengerti aku, atau hal buruk selalu terjadi padaku. Tanda lainnya adalah sulit menerima kritik membangun karena melihatnya sebagai serangan personal. Mereka cenderung menyimpan dendam karena daftar kesalahan orang lain adalah bukti yang menguatkan posisi mereka sebagai korban. Bahkan, terkadang mereka sulit merasa tulus bahagia atas keberhasilan orang lain, karena kesuksesan orang lain terasa seperti bukti tambahan betapa tidak adilnya dunia kepada mereka. Akibatnya, mereka menjadi pasif, selalu menunggu orang lain untuk menyelesaikan masalah karena merasa tidak berdaya. Jalan keluarnya adalah dengan mempraktikkan sesuatu yang disebut tanggung jawab radikal, radical responsibility. Namun, ada satu fondasi penting sebelum melangkah ke sana, belas kasih pada diri sendiri, self-compassion. Mengambil tanggung jawab bukan berarti menghakimi dan menyalahkan diri sendiri habis-habisan. Itu hanya akan memindahkan jari telunjuk dari orang lain ke diri Anda, yang sama tidak produktifnya. Ini adalah tentang mengakui peran Anda dengan lembut, dengan kesadaran bahwa sebagai manusia, Anda tidak sempurna. Setelah fondasi ini ada, barulah kita bisa mulai mengubah pertanyaan di kepala Anda. Dari, siapa yang salah, menjadi, apa peran saya dalam situasi ini, sekecil apapun itu, atau, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini agar tidak terulang? Alihkan fokus dari menyalahkan masalah ke merancang solusi. Latih diri untuk bertanya, oke, ini sudah terjadi. Apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaikinya? Berhenti menjadi penumpang di kursi belakang kehidupan Anda yang terus-menerus menyalahkan sang sopir. Ambil alih kemudinya. Mungkin perjalanannya akan terasa lebih menantang karena Anda yang harus bertanggung jawab, tapi setidaknya, Anda jugalah yang menentukan tujuannya. Itulah kekuatan sejati.